Saya cuma ngecek doang nih namanya bener nggak nih nama adik saya. Saya cek deh tuh, udahnya cuma sebentar, cuma cek, oh iya bener kan. Terus udah, saya bilang makasih ya Mbak. Pas saya berbalik, itu orangnya di depan saya Mas, tiba-tiba. Pas di depan? Iya, Wih, tapi kita nggak, ya kalau kata saya maju selangkah menabrak. Itu siapa dokter yang Mbak di sini katanya gitu. Enggak Bu, bukan katanya gitu. Terus siapa? Diceritain Mas, katanya dulu mantan dokter di situ. Oh. Jadi dia nggak ada karena dia bunuh suntik mati gitu. Sendiri? Kayak bunuh diri? Di rumah sakit itu. Innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bu Anggun. Halo Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Bu, udah mau datang lagi nih yang kedua kalinya ya. Iya. Sebelumnya agak unik nih Bu Anggun ya, cerita tentang kontrakan di Bekasi ya, di Jati Asih ya. Jati Asih. Dan kemarin juga didateng nih. Langsung dari cerita itu. Iya, cerita itu ternyata satu kontrakan sama Ibu Anggun, itu unik banget sih. Gitu. Nah sekarang Ibu Anggun mau menceritakan pengalaman saat di itu ya Bu ya, di rumah sakit daerah Bekasi ya. Iya. Oke. Nah itu Ibu kerja di situ atau gimana Bu? Enggak. Oh. Jadi saya nunggu adik saya yang lagi sakit. Oh, adik sakit itu. Itu nginep di apa? Dirawat di sana? Iya, dia koma sebulan lebih di ICU. Sebulan lebih? 35 hari. Gara-gara apa itu? Sakitnya baru ketahuan di 2 minggu dia koma, tumor otak. Tapi udah sembuh harinya sekarang? Udah nggak ada. Tapi meninggalnya di tahun 2016. Waktu itu dia sakit di akhir 2009 atau 2010, saya lupa deh. Oh, sekitar pokoknya tahun 2009 2010. Berarti itu akhir tahun. Berarti itu kejadiannya pas di tahun 2009 juga itu. 2009 2010 akhir tahun itu ya. Dan itu di rumah sakit itu berarti yang ngejagain ganti-gantian tuh. Kalau yang pasti stay di sana ibu saya. Kalau saya ngejaga saat bapak saya lagi kena jaga di tempat kerja juga. Jadi saya ngejaga ke sana. Tapi kalau ada bapak saya nggak di rumah sakit gitu. Oh iya. Berarti ya, yang full nemenin ini ibunya Ibu Anggun. Dia nggak pulang sama sekali. Dan yang ganti-gantian ini bapaknya Ibu Anggun sama Ibu Anggunnya sendiri itu bolak-balik. Dan itu 35 hari itu, betul? 35 hari untuk di ICU aja, belum di ruang perawatan biasanya tuh rawat inapnya. Itu hampir 2 minggu kalau salah. Pokoknya di rumah sakit itu hampir 2 bulan. 2 bulan ya? Buset, lama juga ya berarti. Iya. Dan selama itu berarti Ibu Anggun sering ini nih, ngalamin kejadian-kejadian horor di rumah sakit itu? Ada. Dan yang paling parah katanya ibunya Ibu Anggun ya, bukan Ibu Anggun. Karena dia full di situ nih. Full di situ. Berarti dari pas dirawat 2 minggu itu sama pas koma 35 hari itu full itu di situ, ibunya Ibu Anggun. Dia nggak mau pulang sebelum adik saya pulang. Jadi dia mau pulang bareng sama adik saya. Namanya juga anak ya. Iya. Namanya ibu sayang sama anak gitu. Kacau. Dan ini dari ketiga orang yang jagain ini, Ibu Anggun, ibunya Ibu Anggun, sama bapaknya Ibu Anggun itu semua ngalamin kejadian horor. Ngalamin. Cuma kalau ibu sama bapak kalau ibu lebih ke seringan dia ngalamin kontak fisik. Sampai kontak fisik? Serem juga. Iya. Contohnya gimana tuh kontak fisik? Lagi tidur kan kita tidur di lorong tuh Mas. Iya, lorong depan. Kalau ICU itu kan sebenarnya ada ruangan kamar tuh. Iya. Cuma karena di situ kamarnya kecil terus padat, akhirnya kita milih tidur di lorong. Itu kalau kita tidur, lorong itu arahnya menuju ke kamar jenazah. Kamar jenazah terus ada lab, ada dapur sama parkiran ambulans tuh di sana. Arah ke sana tuh sama tempat ngambil air isi ulang. Air panas segala. Berarti selama jaga ibunya Ibu Anggun di situ depan, nggak di ruang ICU? Enggak. Nggak boleh juga. Nggak boleh kalau di ruang ICU. Itu juga boleh. Kita masuk kan ada waktunya. Iya, jam jenguk itu ya. Nggak boleh tunggu di dalam. Dan yang di ruang ICU itu adanya Ibu Anggun sendiri atau ada orang lain itu? Udah bolak-balik aja tuh pasien ganti-gantian. Ganti-gantian. Jadi adik saya yang paling lama di situ. Oke Bu, untuk ceritanya gimana kita tahan dulu nih Bu ya.
Oke, sebelum masuk cerita nih, buat kalian yang mau jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bu, nggak usah lama-lama nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bu, jadi gimana tuh ceritanya? Iya, jadi ini kejadian di akhir tahun 2009. Antara 2009 atau 2010, saya lupa Mas pastinya. Karena 2 bulan itu ya? Sampai 2 bulan. Intinya tahun baruan di sana tuh di rumah sakit. Adik saya waktu itu sakit. Tiba-tiba dari rumah memang dibawa udah nggak sadarin diri. Tiba-tiba kejang terus nggak sadar diri. Sampai di sana langsung masuk di ICU. Enggak langsung masuk ICU, masuk ke ruang perawatan dulu karena ICU penuh. Kita cari ke rumah sakit lain juga nggak ada yang kosong. Akhirnya nunggu, alhamdulillah subuh ada yang keluar 1, adik saya masuk deh tuh. Itu kita kalau untuk pasien ICU itu ada ruang khusus buat nunggu pasien ya. Tapi ruangnya kecil, sempit. Iya. Sebenarnya memang satu pasien itu hanya diperbolehkan 1 orang yang nunggu. Cuma entah kenapa ada pasien yang sebelum-sebelumnya tuh keluarga yang pasien sebelum-sebelumnya mereka ada yang bertiga, berempat gitu kan. Mungkin namanya di rumah sakit juga ya. Iseng kali kalau sendirian. Akhirnya kita ngalah tidur di lorong Mas. Di pinggiran lorong gitu ada di samping kamar itu. Sampingan sama ICU juga. Nah di situ kita tidur, di situ pokoknya kita ngapa-ngapain di situ lah, kita base camp kita di situ tuh, nggak kemana-mana. Nah pas malam pertama saya nemenin tuh, saya yang nemenin ibu di situ. Kita kumpul deh, namanya malam pertama tuh kan ya. Sama security juga belum ketat-ketat banget waktu dulu sih, menjaga kayak gitu masih diperbolehkan tidur di situ. Kalau saya emang orangnya kan saya bilang malam jarang tidur ya. Nah, malam jarang tidur. Padahal itu saya habis saya kerja masuk siang, pulang sampai sana rumah sakit jam 9. Itu saya melek sampai sekitar jam 1 apa jam 2 tuh ya. Itu kedengeran suara. Kalau dibilang, jadi itu di atas kita tidur di kepala di sini. Nah, di sini kayak ada pohon-pohon lah gitu kan. Kayak taman-taman kecil. Kerasak-keresek gitu suara begitu, tapi kalau tikus nggak kelihatan, kucing juga nggak ada gitu kan, cuma ya udah saya abain aja gitu kan, yang lain mah tidur enak tuh. Tidur terus saya main handphone, saya alihin deh, pokoknya saya berusaha ngalihin. Nggak lama di pinggiran lorongnya itu ada pot-pot pohon gitu kecil tapi jatuh 1, padahal nggak ada kucing, nggak ada apa. Nggak ada binatang lah. Nggak ada apa-apa. Kalaupun ketiup angin, harusnya anginnya berasa dong. Ini nggak ada angin. Terus tiba-tiba jatuh. Jadi dari jarak lorong ke taman itu, jadi kita turun gitu. Ada jarak, ada sekitar 30 cm, 50 cm kali ya. Pokoknya agak bawah gitu. Kok jatuh tiba-tiba kan, saya bingung. Kata saya, apaan gitu kan, baru pertama. Saya tuh waktu pertama itu nggak tahu kalau jalan ke sana tuh kamar jenazah, saya nggak tahu. Jadi kita tidur kepala kita mengarah ke arah kamar jenazah itu. Nah terus ceritanya udah kan saya main handphone, terus tadinya saya duduk tuh pas pot itu jatuh, terus saya tiduran akhirnya. Saya tidur di pojok terus di sini ada saudara saya nih, ibu saya gitu. Bapak saya nunggu di depan di luar. Nah nggak lama tidur kedengeran suara keranjang rumah sakit apa kereta, pokoknya jalan. Kayak kasur dorong gitu ya. Tapi kan kalau itu kan besi ya, jadi kalau jalan tuh di lorong kedengeran ketak-ketak gitu ya. Iya. Itu saya nggak dengar Mas, bolak-balik ada suara itu. Cuma saya tidur ngadep ke tembok. Itu saya udah tidur. Saya pikir pasien kali baru datang apa gimana, pokoknya yang saya pikir mah itu pasien aja gitu kan. Terus besokannya nih Mas, kalau di situ nih dulu nih di rumah sakit itu
Kalau pagi ada tukang jualan, pagi-pagi buta, belum jam 6 kayaknya itu udah datang tuh maranin ke kamar-kamar gitu kan. Di dalam rumah sakit? Iya, masuk ke rumah sakit. Nawarin, Bu sarapan Bu ini gitu kan. Kata saya masih ngantuk, ibu saya udah ngebangunin. Udah tuh mau sarapan apa kata ibu saya gitu. Enggak, ngantuk banget saya bilang gitu. Terus tidur enak juga semalam kata ibu saya gitu kan. Apaan orang nggak bisa tidur, berisik saya bilang begitu kan. Lagian main HP mulu katanya. Terus berisik apaan, orang nggak ada apa-apaan kata ibu gitu. Terus saya bilang, emang ibu nggak dengar semalam suara apa ranjang? Saya bilang ranjang rumah itu pasien bolak-balik lewat. Ada pasien baru kali ya, saya bilang gitu kan. Terus yang bener orang nggak ada suara apa-apa kata ibu gitu. Terus udah kan ngalin pembicaraan. Terus akhirnya ngomongin sarapan. Udah pilih dulu kata ibu. Ntar kalau misalkan emang kalau beli di luar rumah sakit harganya beda, lebih mahal. Lebih mahal. Udah nih ya, ini udah kejadian itu malam pertama tuh saya nungguin di situ. Terus besokannya sama bapak aja di situ nungguin. Bapak itu kan kerjanya hari ini jaga, besok pulang, terus besoknya lagi libur 2 hari, terus baru kerja lagi. Jadi itu selama dia libur ya dia nemenin ibu di rumah sakit, jadi saya nggak ke rumah sakit. Nah terus pas ini hari keberapanya saya lupa ya, cuma masih awal-awal, belum ada seminggu di rumah sakit. Itu pagi-pagi jadi kan malamnya ngambil lab, cek lab ya. Ngambil darah tuh, keluar hasilnya pagi suruh ngambil. Kan kalau di itu dokter itu gantian shift jam 6 ya, dokter jaga ya. Nah itu sebelum jam 6 masih jam 5-an deh kayaknya, langit juga masih gelap. Saya suruh ngambil hasil labnya. Nah ibu disuruh ngambil ini suruh nebus obat. Obat itu kalau itu kan adik saya pakai Askes tuh. Ada obat yang di cover, ada yang enggak, cuma banyak kan enggaknya. Jadi antisipasi ibu beli obat itu di luar. Di luar itu lebih murah gitu mas, ketimbang beli di apotek itu lebih mahal. Biasanya apotek rumah sakit juga ada tapi mahal. Nah jadi kita bagi tugas tuh, ibu saya ke nyari obat tuh, nah saya yang ngambil ini hasil lab. Nah hasil lab itu lab itu dari tempat guru saya nih, kita lurus tuh, kita lurus ke sana, ke kiri kamar jenazah, sebelah kanan lab. Jadi kalau ruang tunggunya sih sebenarnya kayak adep-adepan gitu mas, kelihatan gitu ya. Saya duduk kan nyerahin berkas tuh ke loket, mau ngambil kan, terus saya disuruh tunggu kan, dia nyari, saya tunggu duduk gitu. Itu saya ngelihat orang laki-laki mukanya pucet, udah parubaya. Kalau kata pakainya kemeja lusuh, tapi pucet banget ya, mukanya pucet banget. Ada di depan pintu kamar jenazah. Jadi kamar jenazah itu ada 2 ruang. Sama-sama kamar jenazah. Saya nggak tahu, pokoknya di situ kamar jenazah aja. Ada 2 pintu bersamping-sampingan gitu. Nah, dia berdiri di tengah-tengah itu, di antara pintu itu. Berdiri, saya ngelihat, saya duduk, saya ngeliatin, kata saya itu orang bukan. Sampai dalam hati saya mikir, kalau bukan orang masa udah pagi begini baru keluar, saya mikir begitu ya. Kalau orang tapi serem gitu, pucet banget mas, bener-bener pucet gitu ya, kayak nggak ada darahnya emang. Udah saya alihin perhatian, saya nggak ngeliat ke dia lagi, saya main handphone, terus saya nengok ke sana udah nggak ada. Langsung hilang itu? Hilang, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, masih sepi. Ya udah nggak lama saya dipanggil. Saya kan kalau bagian lab itu dia nggak menjelaskan kan, yang ngejelasin tetap dokter kan. Jadi saya cuma suruh ngambil doang, nanti data yang hasilnya itu saya suruh saran ke dokter. Saya cuma ngecek doang nih namanya bener nggak nih nama adik saya. Saya cek deh tuh, udahnya cuma sebentar, cuma cek, oh iya bener kan. Terus udah, saya bilang makasih ya mbak. Pas saya berbalik, itu orangnya di depan saya mas, tiba-tiba. Pas di depan? Iya, tapi kita nggak, ya kalau kata saya maju selangkah menabrak. Iya, kata saya, saya bengong. Kayak mau ngomong, saya cuma keluar, astagfirullahaladzim. Dengan nada shock saya, kaget saat itu, terus
sampai mbak yang loket itu teriak, kenapa katanya gitu, kenapa mbak katanya gitu. Saya berbalik, mbak itu siapa ya? Terus kata mbaknya, siapa? Nggak ada siapa-siapa katanya gitu. Saya berbalik lagi udah nggak ada. Jadi kan gini, mbaknya manggil, kan saya udah ngadep-adepan sama dia. Gimana sih adep-adepan gini mas? Cuma kayak sejengkal doang di muka saya. Itu dia orangnya. Terus emang kalau kata saya dingin mah dingin udara pagi kali ya, wajar ya. Tapi beda gitu suasananya. Nah terus pas saya ditanya, kenapa mbak? Saya balik bilang gitu, mbak ini siapa ya? Aku bilang gitu. Terus siapa? Nggak ada siapa-siapa. Saya berbalik nggak ada orang. Langsung hilang. Nggak ada, biar hilang. Gila. Itu mukanya pucetnya bener-bener. Tapi dia nunduk mas begini nih. Dia nunduk. Dia nggak, mukanya jelas kelihatan. Cuma dia nunduk gitu. Saya bilang, tadi ada orang di sini saya hampir nabrak. Saya bilang gitu. Nggak ada siapa-siapa mbak. Katanya orang itu tuh yang penunggu loketnya itu. Terus udah mbak. Nanti udah mbak hati-hati nanti baliknya ke ICU kan ya kata dia gitu, nanti langsung belok kiri ya. Saya diarahin begitu, mungkin mbaknya udah ada emang udah terbiasa kali udah paham. Saya diarahin gitu, nanti belok kiri ya kata dia. Oh iya, itu saya masih bengong, masih antara percaya nggak percaya. Itu bener-bener nyata. Balik ke ICU bawa hasil, terus kan langsung serahin ke perawatnya. Udah kan nunggu hasil, ibu saya belum balik, saya sendirian tuh duduk aja situ. Tukang sarapan, saya beli sarapan, terus nggak lama ibu balik jam 7-an deh kalau nggak salah. Saya cerita, masa tadi ada laki, pas lagi ke lab, saya ceritain deh pokoknya saya cerita. Kata ibu, orang kali, kata ibu. Bukan, orang loket juga bilang katanya nggak ada siapa-siapa kata gitu. Itu dari pertama pas Nano lagi nunggu, dia ada duduk di depan kamar, dia ada berdiri di depan kamar jenazah, di antara pintu itu. Terus pas Nano lagi ngeliat lagi, nggak ada lagi hilang. Pas habis itu bener-bener pas di depan muka, masa sih kata ibu gitu. Udah pagi nih kata ibu gitu ngomong, ibu nggak percaya. Bener bu, aku bilang gitu. Terus kata ibu, udah katanya gitu, biarin aja kata ibu begitu. Kalau ibu tuh kalau aku cerita kayak gitu-gitu dia kayak nenangin, maksudnya biar nggak terlalu dipikirin kali ya. Udah gitu, udah aja gitu kalau ibu nggak terlalu diinin banget. Nah terus udah dari situ kejadiannya, dari situ terus singkat cerita nih malamnya lagi nih ketemu malamnya, itu bapak jaga, ya saya di situ tuh nemenin ibu lagi, nemenin ibu. Ini kejadian ibu saya. Kan ibu kalau tidur emang selalu di pinggir, saya nggak boleh di pinggir. Saya selalu disuruhnya di pojok. Itu saya emang cuma berdua doang tuh sama ibu. Ibu tidur, saya sih nggak tahu. Itu saya tidur juga lebih awal deh kalau nggak salah, belum jam 12 saya udah tidur. Kata ibu gini, Nunu katanya, itu suara apaan ya kata ibu begitu ngebangunin saya. Saya ngantuk, saya bilang, apaan sih nggak ada suara apa-apa? Emang saya nggak dengar suara apa-apa. Nggak ada suara apa-apa kata saya gitu. Itu kata ibu gitu, tuh berisik banget, nggak ada suara apa-apa mas. Nggak denger apa-apa ibu? Saya nggak denger apa-apa, tapi ibu saya itu berisik banget katanya gitu. Kata saya orang saya bilang nggak ada apa-apa kata saya gitu, saya nggak dengar suara apa-apa. Terus saya tidur lagi, saya tinggal tidur dong, saya ngantuk ya. Terus dibangunin lagi, tar dulu jangan tidur dulu. Masa nggak dengar suara apa-apa? Emang nggak ada suara apa-apa. Terus kalau di rumah sakit ya mas, kalau malam itu lorong nggak full lampunya hidup. Oh iya mati ya? Mati, iya. Udah gitu kan saya udah tahu ke arah sana, ke arah kamar jenazah. Jadi sebenarnya sih agak ada iseng-isengnya juga pas udah tahu ya. Nah terus saya dibangun lagi, saya duduk, nggak ada suara apa-apa bu, nggak dengar suara apa-apa Nanu kata saya gitu kan. Terus orang jelas banget katanya itu suara apa ya, kayak kata dia kayak suara angin ribut gitu. Iya. Gitu pokoknya kayak suara angin ribut deh. Tapi saya nggak denger apa-apa, emang nggak ada angin juga. Kalau ada angin kan pohon pasti gerak mas. Ini nggak ada apa-apa. Tapi kayak perasaan dia doang gitu, kayak dia doang yang ngerasain. Terus saya tidur lagi. Udah kan saya tidur nggak dibangun lagi sama dia. Besoknya cerita. Dia katanya nggak lama saat itu dia tidur tuh mas. Emang dia tidur kayak orang kalau katanya itu rep-repan gitu, antara tidur tapi nggak tidur sadar gitu. Katanya dia dengar suara kereta itu tempat tidur tempat tidur yang dorong itu lewat katanya tuh sekali doang, tapi setelah dia nggak lama dari dia tidur kedengeran tuh suara kereta jalan. Katanya nggak lama tuh katanya dia ngelirik, emang ada yang jalan ke arah kamar jenazah.
Dia pikir ada yang meninggal gitu kan, pasien ICU itu ada yang meninggal. Terus dia tidur lagi katanya nggak lama tangannya ditarik Mas. Ditarik katanya. Tuh dia mau teriak, dia berasa udah teriak, tapi kalau dia teriak harusnya saya denger dong. Iya. Tapi saya nggak denger dia teriak katanya. Kata dia, ibu udah teriak katanya, tapi lalu nggak bangun katanya. Jadi emang dia ngerasain sakit tuh Mas. Sampai diurut sama ibu-ibu di situ ada, dia suka bersih-bersih gitu di situ, suka nyari sampah plastik-plastik gitu di rumah sakit itu. Itu diurutin sama dia. Jadi bangun tidur katanya, jadi dia ceritakan sama saya begitu. Jadi itu pas di kepala ibu di sini tuh ada tiang kayu gitu. Nah itu mungkin nyangkut ya, kalau kata ibu, kalau nggak nyangkut aja ke bawah kali ibu sampai ke sana, kata ibu gitu ngomong. Berarti kenceng ya? Kenceng, iya, tangannya ditarik gitu. Jadi gitu tangannya ini nyangkut tuh di tiang itu. Ibu teriak, Nanu tidur enak banget katanya, nggak ini. Terus mimpi kali, saya bilang gitu, sakit Bu, ini tangan sakit, dia bilang kayak begitu. Diurutin sama ibu itu tuh. Kata ibu itu, udah Bu katanya, besok-besok kalau mau tidur jangan lupa baca doa, gitu-gituin tuh nenek-nenek. Udah baru bayar. Mending pindah ke depan sana katanya gitu. Terus kata ibu nggak boleh kalau di sana buat tidur, sama security dilarang. Dipesenin kayak begitu. Itu sakitnya nggak hilang Mas. Ada kali seminggu dia ngeluh sakit, udah dipakein koyo, udah apa, kata bapak, udah pulang dulu aja, urut dulu, ada tukang urut langganan kan di rumah. Nggak mau, si ibu nggak mau, tetap mau di situ. Tapi ya itu berangsur hilang kali itu tangannya, sakitnya gitu kan. Itu yang pertama tuh kejadian agak lumayan serem sih kata saya ya. Sampai kontak fisik narik gitu kan. Lain waktu lagi, ini ibu sama bapak, saya nggak di situ. Saya nggak nemenin ibu, nggak nginep. Terus ibu emang suka cerita, kata ibu gini, kenapa ya selalu kalau ada suara burung itu pasti ada yang meninggal gitu dari ICU itu, pasti ada pasien ICU yang keluar nggak ada, kata ibu gitu. Kata ibu jadi ngeri, kalau dengar suara burung yang titit gitu tuh Mas. Iya itu katanya pasti selalu ada yang nggak ada yang ini katanya keluar, ya udah jadi mayat, kata ibu gitu. Ngeri ibu, kata dia gitu. Terus kata aku, ya udah kalau masalah kayak gitu mah nggak usah diiniin, jangan terlalu dipikirin banget, saya bilang kayak gitu kan. Iya tapi ngeri katanya. Nah ini kata dia pagi-pagi tuh udah ada suara burung itu. Dari pagi ramai deh burungnya katanya. Kalau burung gitu kan biasanya katanya bunyi ntar hilang. Ini enggak katanya, bunyi mulu gitu maksudnya, bunyi sering gitu. Tapi nggak tahu burungnya di mana. Siapa ya katanya ibu gitu. Siapa nih yang nggak ada? Pastinya tinggal tinggal berapa orang ya? Nggak full waktu itu kamar ICU-nya, cuma memang ada pasien anak SD waktu itu yang baru masuk karena DBD, dan itu memang lagi kritis kondisinya. Ibu kayak mikir, apa sih dia gitu kan? Cuma namanya anaknya juga ada di situ, juga ada was-wasnya ya, ada takutnya, cemasnya gitu kan. Itu dia nggak tidur Mas. Itu dari pagi katanya, dari pagi dia bangun tuh udah ada suara burung itu. Tapi memang sepanjang sampai malam tuh nggak ada yang dipanggil gitu, saya nggak ada yang keluar. Itu dia nggak tidur karena kepikiran takut ada gimana gitu kata dia. Dia nggak tidur sampai jam berapa ya? Pokoknya sampai malam dia nggak tidur tuh, nggak bisa tidur kata dia. Sampai bapak bilang, udah tidur gantian biar bapak yang melek gitu kan, katanya ibunya nggak tenang gitu kalau tidur, takut ntar si Wicca kenapa-napa dibanguninnya gitu. Terus katanya bapak udah dipaksa tidur juga nggak mau tidur ibu. Bapak tidur akhirnya, si ibu sendirian tuh duduk katanya sambil ini aja katanya baca tasbih tuh. Dia baca-baca gitu deh. Terus lagi itu katanya lagi serius begitu katanya, sambil ada rasa ngantuk kata ibu gitu. Ada rasa ngantuk tapi nggak kepengen, jadi lebih ke was-wasnya tuh lebih gede gitu ya. Jadi dia ngalahin rasa ngantuk itu, yaudah dia sambil baca-baca gitu kan, sambil tasbihan. Terus nggak lama katanya suara kedengeran gelebat gitu, kayak orang gelebat. Jadi ibu duduk ngebelakangin lorong yang arah ke kamar jenazah. Ibu duduk madep ke jalan utama, kan kalau dari sana pintu masuk ya utama. Ibu duduk madepnya ke sana. Nah terus posisinya gimana ya, begini nih, kesini ke ICU sama kan arah ini ICU
ruang isolasi sama ada bangsal tuh, kamar bangsal. Itu ngelebat dari gitu. Terbang? Nggak tahu, pokoknya kata dia bluk gitu suara. Gimana sih, kayak terbang gitu. Apa lari? Orang lari pakai kain gitu. Gimana sih suaranya gitu kan. Terus itu posisi ibu lah katanya lagi tasbihan, dia nggak fokus ke depan, dia nunduk gitu katanya lagi tasbihan. Terus apaan tuh, cuma kayak berasa ada itu, dia dengar dan berasa kayak ada yang gitu. Terus nggak terlalu di ini nama ibu kan, ibu masih ini aja tasbihan aja. Nggak lama ada suara ngerintih, nangis gitu mas. Tapi suaranya kayak anak-anak kata dia gitu. Suaranya kan kalau seorang dewasa beda, kata dia, ini suaranya kayak suara anak-anak. Terus kata dia, aduh ibu pengen masuk ke ruang ICU tuh nggak boleh, udah ditutup, nggak boleh katanya gitu kan. Terus jadi dia katanya kepikiran apa anaknya yang nangis gitu ya. Waktu itu adik saya masih umur berapa ya, 2009 itu, dia tahun 91, kelahiran 91. Sekitar 19 tahun. 19 tahun ya. 19-18 tahun. Iya, pokoknya yang dia dengar suara nangis itu suara nangis anak-anak. Dia takutnya ini anak adik saya yang itu. Dia kepikiran, pokoknya dia khawatir banget sama adik saya deh. Terus dia mau masuk kamar ICU nggak dikasih. Dia balik lagi duduk, itu suaranya makin kuat. Gitu katanya. Tolongin gitu kan. Minta tolong, nangis, ngerintih gimana sih? Sakit katanya gitu. Tapi nggak ada orang, dia sendirian di situ mas. Orang security aja kalau udah malam nggak kelihatan di pintu utama. Pintu utama cuma ditutup doang kan, security nggak ada. Iya. Aduh, pikiran udah campur aduk. Jadi dia udah mikirnya apa anaknya udah nggak ada, terus kayak apa sih irunya nangis gitu minta ini. Soalnya kalau malam kan perawat pada tidur mas biasanya ya. Takutnya anaknya kenapa-napa nggak ada yang tahu gitu katanya. Aduh katanya, pikiran udah campur aduk. Terus bangunin bapak. Siapa sih, orang nggak ada siapa-siapa kata bapak gitu. Nggak denger. Yang nggak denger, awalnya bapak dibangunin. Terus yang jaga di kamar sebelah juga nggak ada, yang jaga pasien ICU yang di kamar itu nggak ada anak-anak di situ, orang gede semua. Anak-anak emang nggak boleh nginep kan di rumah sakit. Katanya ibu keke minta mau masuk ke ICU juga tuh. Terus nggak boleh, orang nggak ada ini, mau minta sama siapa juga katanya gitu. Security juga nggak ada. Udah kata kalau ada apa-apa juga pasti kasih tahu sama ininya, perawatnya. Nggak tenang apa sampai nangis tuh kata bapak ibu. Nggak lama bapak juga dengar katanya suara itu. Terus tuh suaranya kan kata ibu ngomong suaranya makin kuat mas katanya gitu. Terus kata bapak dia belum dengar tuh. Udah sekarang tidur aja, istirahat, kecapean kali tuh katanya. Itu cuma perasaan doang, kebawa perasaan katanya. Nggak usah terlalu dikhawatirin gitu-gitu. Pokoknya bapak berusaha nenangin. Nggak lama kata bapak dengar suara itu. Kata bapak gini, iya katanya. Iya Nur, itu ada suara yang nangis kata bapak gitu. Iya kan katanya. Dari tadi dia minta tolong, kesakitan katanya. Ngerintih, nangis. Tapi nggak ada orang emang di sekitarnya. Kata ibu, saya cuma khawatir sama si Wicak doang, nama adik saya Wicak. Saya cuma khawatir sama si Wicak doang katanya gitu. Takutnya dia kenapa-napa di dalam, susternya nggak tahu, pada tidur gitu. Ibu udah ngocehnya begitu aja kan. Ayo makanya masuk ke ICU. Udah nggak mungkin katanya, kalau kenapa-napa pasti dikasih tahu katanya. Udah sekarang tidur. Terus nggak tahu deh gimana ceritanya, katanya dia terus akhirnya tidur tuh, ibu tidur. Itu pun udah menjelang subuh. Udah ada suara-suara doa-doa gitu. Qiraat subuh, tidur tuh kata bapak. Ibu, jadi bapak nemenin sampai ibu benar-benar tidur. Ibu tidur, bapak terus ketiduran juga tuh. Nggak lama benar mas, keluar dari kamar ICU. Dan yang anak, yang saya bilang anak DBD itu yang nggak ada. Itu dia yang nggak ada, dia yang keluar nggak ada. Itu ibu bangun loncat. Tapi kan kalau kata bapak saya kan bangun bapak, mas ada yang keluar katanya gitu dari ICU. Dia langsung bangun kan. Terus udah ditutupin gitu, udah rapet. Itu siapa katanya? Ya bukan Wicak lah, kalau Wicak pasti dikasih tahu kan sama perawatnya, nggak mungkin nggak dikasih tahu katanya gitu. Terus nggak lama ada ibunya yang itu anak. Kan emang kalau kita kan namanya di rumah sakit itu suka ngobrol aja ya, sama-sama nunggu gitu kan. Iya ibunya.
nggak ada. Terus nangis ibunya. Kata ibu gini, udah kan dibawa tuh ke kamar jenazah. Ibu ngobrol sama bapak, apa jangan-jangan dia yang nangis dari tadi ya mas, katanya gitu. Terus ibu bilang ngedengar suara itu tuh lama, dari bapak dia ngebangun bapak tuh udah ada suara nangis itu, dia udah ngedengar katanya gitu. Tapi kenapa nangisnya ke kita ya, katanya gitu. Ibunya dia nunggunya di kamar itu, di dalam. Ya udahlah, terus nanya ke itu perawat, adik saya ya udah kondisinya masih kayak gitu, belum ada ini gitu, belum ada perkembangan, masih koma. Udah nih setelah pokoknya udah diiniin dia, udah diperiksa segala macam, sampai akhirnya adik saya soalnya itu selama 2 minggu itu penyakit belum ketahuan mas, banyak banget yang dibilang katanya paru-paru lah, terus yang dibilang katanya apa sih, karena OD, padahal adik saya nggak begitu ya, maksudnya katanya karena OD lah, overdosis segala macam. Sampai akhirnya saya juga bingung tuh. Jadi pernah dikasih disuruh nebus resep obat, ya, disuruh resep obat. Si ibu tuh emang orangnya ini banget ya, pengen tahu banget gitu ya. Dia nanya, katanya ini obat buat apa? Itu katanya obat buat paru-paru. Sedangkan waktu itu belum didiagnosa, belum ada diagnosanya dia sakit apa tuh adik saya. Masih terus dicari sama dokter juga bingung katanya. Terus udah gitu, udah ronsen segala macam, udah belum ada dibilang divonis dia ini paru-paru, belum, tapi udah dikasih obat itu. Sampai akhirnya setelah 2 minggu itu disarankan. Jadi dokter tuh banyak mas yang megang adik saya, dari dokter penyakit dalam, dokter syaraf terakhir tuh nyaranin buat CT scan. Cuma karena di rumah sakit itu belum ada alatnya, akhirnya dioper ke rumah sakit di Jakarta. Kita CT scan di sana, pakai ambulan tuh dari situ kan. Itu tau nggak mas, pas bawa itu adik saya masih ya udah diem aja orang tidur, koma, nggak sadarin diri. Masuk ambulan wangi banget kembang. Wangi kembang? Wangi. Di dalam ambulan tuh wangi banget kembang. Terus yang anehnya, bukan kalau menurut kita aneh, tapi kalau kata supir ambulan udah biasa. Teman saya kata dia gitu. Ada yang ikut berarti? Jadi gini, kita awalnya cuma nyium wangi banget kan gitu, wangi banget. Kan saya di belakang sama ibu ya, temenin adik. Pas udah nyampe di lokasi, jadi kan bawa tuh, terus udah nyampe di lokasi, adik saya udah masuk ya. Ibu saya ikut nemen adik saya nggak, saya di situ, saya beliin air minum tuh. Kan supirnya nungguin kan. Saya bilang, itu parfumnya mobilnya wangi amat, saya bilang gitu. Katanya, saya emang nggak pakai gitu-gituan mbak, udah wangi alami, kata dia gitu kan. Alami kata dia. Iya sih, emang semerbak wanginya, kata saya gitu ya. Wanginya semerbak, kata saya wangi-wangi bunga 7 rupa, saya gituin kan. Terus kata dia, biasa itu mah teman saya, kata dia gitu. Kata supir ambulannya, teman saya. Lah kata saya gitu, berarti tadi ada, kata dia. Dan dia saya kemana juga ada, emang adanya di situ, kata dia gitu. Dengan santainya dia ngomong kayak gitu. Aduh kata saya gitu, yang bener. Iya udah tenang, dia mau udah aman katanya gitu. Kata dia, biasanya udah nggak perlu pakai pewangi lagi buat di mobil, kata dia gitu. Udah ada dia, udah alami. Ntar saya pulangnya iseng, saya bilang gitu kan. Dia di mananya adanya. Terus udah nggak apa-apa, dia mah aman katanya. Tapi emang wanginya bener mas. Pas balik juga masuk lagi wangi lagi. Wanginya wangi kembang mas, bener kembang itu apa sih, kembang kuburan. Kalau lagi abis nabur tuh wanginya khas banget kayak gitu. Iya, wanginya khas banget. Cuma kalau di situ emang saya mah nggak, cuma nyium wanginya tapi nggak tahu sosoknya apa, saya nggak tahu. Iya, terus sampai balik dia tuh. Itu supirnya bener-bener ya. Tapi emang kalau pekerja kayak gitu udah biasa ya sama hal kayak gitu. Nah, pas udahnya nyampe, udah balik lagi ke rumah sakit itu, ke rumah sakit asal adik saya. Tuh turun tuh, udah nurunin adik saya. Terus kan pertama yang dikeluarin itu dulu tuh keretanya tuh, yang dorongannya itu. Dorongannya, saya ikut ngedorongin dari atas, saya belakangan turunnya. Ibu saya udah turun duluan. Kayak ada yang ngedorong saya. Disengin tuh. Ada yang ngedorong saya. Kata saya, kata saya ambil nyusuk, cuma saya pegangan sama pintu. Katanya supirnya gini,
nggak apa-apa mbak, dia cuma pengen kenalan. Wah kata saya bener-bener, masa mau kenalan begini caranya, saya bilang begitu kan. Ada-ada aja ini pak temennya, saya bilang begitu kan. Terus kata bapaknya, lagi tadi mbaknya pakai ngebahas nanya-nanya katanya. Sekarang diajak kenalan kaget kata dia. Lo orang dia ngedorong? Nggak ngedorong itu, mbak kesandung kaki dia. Kata dia gitu. Aduh saya bilang kesandung. Udah katanya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kan mbak katanya. Nggak apa-apa sih katanya. Kata saya gitu. Ya udah saya balik. Itu kan masih sore, masih sore di rumah sakit. Itu pas nyampe situ masih sore. Saya balik terus nggak lama. Pokoknya ibu saya masih ngurusin adik saya, dia tuh di dalam ruangan ICU. Saya di situ di tempat nunggu itu. Base camp lorong ini. Base camp saya itu, base camp saya itu khusus saya, keluarga saya di luar itu di lorong itu. Saya duduk aja situ kan. Ibu lama tuh di dalam itu tuh, di dalam karena kan dokter ngejelasin hasilnya ya segala macam kan. Ibu dipanggil untuk itu. Sampai habis habis maghrib kalau nggak salah, terus nggak lama juga Isya. Ibu baru keluar, terus ngobrol ngejelasin gini-gini. Nggak lama kata ibu, di belakang saya ada siapa? Kata ibu gitu. Iya. Di belakang saya, di sini katanya duduk di belakang saya. Siapa dari tadi sendirian? Saya bilang gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Tapi saya nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain kayak ada makhluk-makhluk itu, nggak ngerasain. Saya biasanya sih suka ngerasain, cuma saya nggak ngerasain. Saya nengok-nengok, nggak ngerasain apa-apa. Terus emang nggak ada siapa-siapa, saya bilang begitu. Ya udahlah biarin aja kata ibu gitu. Iya. Kalau nggak salah bapak datang deh malam, terus saya pulang malam tuh. Iya. Saya nggak nginep. Nah saya pulang, kan pamit, pulangnya juga udah jam berapa ya, jam 9, jam 10, pokoknya udah agak malam tuh. Saya pamit, bapak datang, saya pulang. Kata ibu gini, "Tar dulu jangan pulang dulu," kata ibu gitu kan. Udah malam, saya bilang gitu kan, sendirian. Terus saya ke Jati Asih. Dulu kan nggak ramai kayak sekarang, masih seram. Terus katanya ibu, tar dulu katanya. Kenapa sih? Itu masih ngikutin. Tanya sampai rumah bingung kamu, kata dia gitu. Ada yang ikut berarti? Itu dia, itu yang dari mobil ambulan ternyata. Itu masih ngikutin katanya gitu. Tahu dari mana itu kata ibu gitu kan. Tapi saya nggak ngerasa diikutin mas. Saya benar-benar nggak ngerasa kalau yang itu. Terus, ntar dulu pulangnya katanya gitu kan. Nggak tahu deh tuh gimana ceritanya. Terus sampai selang berapa menit, setengah jam apa saya suruh nunggu, diajak ngobrol sama bapak. Terus udah sana kalau mau pulang kata ibu gitu. Udah kan saya pulang, saya bawa motor pulang sendiri. Besokannya balik lagi ke situ, balik lagi ke rumah sakit, pulang kerja malam. Kata ibu gini, tahu nggak kemarin yang ngikutin siapa? Nggak tahu, orang nggak ngerasain apa-apa. Saya bilang begitu. Itu katanya yang di mobil ambulan kemarin tuh ngikut, kata dia gitu. Lah, lu nggak ngerasain apa-apa, saya bilang gitu. Terus kata dia, tahu dia mau ngikut katanya, tapi enggak tuh udah balik lagi katanya gitu. Nggak jadi. Sosoknya apa tuh kalau boleh tahu? Perempuan. Oh perempuan. Perempuan ngikut katanya. Lagian kamu penasaran sih kata dia gitu. Lah orang saya cuma nanya doang, saya bilang wangi banget di itu. Nggak penasaran, nggak ada kelanjutannya penasaran gimana, enggak, cuma nanya doang sama bapaknya. Saya bilang ya udah, tapi udah balik kok kata ibu gitu. Ya udah, terus kan udah cerita biasa deh hari-hari ibu cerita yang di rumah sakit begini gini katanya. Ibu saya lagi nih yang ngalamin. Dia ngambil air panas mas. Jadi tempat kalau mau ngambil air tuh ada tempat refillnya tuh ya. Posisinya ya berderet sama kamar jenazah. Kamar jenazah, terus tempat ngambil air, terus dapur, terus laboratoriumnya itu di situ. Sendiri tuh jalan. Kata saya, berani bu? Biasa kata dia ibu gitu. Dengan santainya dia jawab, udah biasa. Ya iya, orang udah hampir sebulan dia di situ, gimana nggak biasa ya? Udah kenal kata saya gitu. Ya udahlah kata saya gitu. Dia jalan tuh sendiri. Bawa termos, bawa botol. Aku yang gede-gede dibawa tuh. Terus nggak mau dibantuin, enggak kata ibu gitu. Udah jalan gitu kan. Terus balik-balik itu botol ditinggalin, dia cuma balik ke orang doang. Gak ada yang dibawa balik botol, dia bawa botol aqua lumayan itu ditaruh plastik ya. Terus maksudnya mau isi sekalian gitu sama termos air panas tuh mas yang gede. Balik-balik orangnya doang. Tuh katanya, kenapa bu kata?
Tapi tangannya kena air panas, Mas. Jadi katanya lagi ngisi, kan dia megangin begitu ya. Kayak narik. Tarik lagi tangannya. Iya. Ininya kepentok. Jadi kayak ada tabung di situ. Tabung apa sih tahu saya? Tabung panjang-panjang gitu. Kayak oksigen gitu ya? Iya, kayak tabung oksigen gitu, panjang-panjang. Itu jadi kayak ada yang narik, ininya kepentok tabung itu. Kepentok tabung itu. Orang jalan dia begini-begini sakit banget tangan. Lagi-lagi tangan katanya yang di ini ya, yang kena tangan lagi. Terus siapa yang narik kataku gitu. Terus kata dia nggak tahu katanya, orang lagi ngisi katanya. Terus tiba-tiba tangan ibu ada yang begituin katanya. Terus gimana? Nggak tahu tuh ibu tinggal di sana. Itu juga termos jatuh. Tumpah ya? Iya tumpah, itu kena tangan dia. Aduh udah ininya kepentok itu kan, kepentok tabung itu kan. Terus tangannya kesiram air panas. Ya Allah kata saya. Ya Allah makanya tadi mau ditemenin nggak mau. Orang nggak pernah kayak begini kata dia gitu. Kok tumben-tumbenan? Kata ibu gitu. Ya nggak tahu namanya musibah. Aku bilang begitu. Enggak nih emang ada yang narik nih, ada yang iseng kata ibu begitu. Ibu juga kan emang ngerti sama gitu-gituan. Enggak nih ada yang iseng kata dia gitu. Terus itu lagi-lagi ngobatin tangan lama lagi Mas. Ya itu yang ngurut-ngurut ya orang-orang itu aja. Ya udah terus. Tapi ya emang kalau makhluk kayak gitu kan nggak bisa di ini, kita datang nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak bisa dibuktiin ya. susah kalau kayak gitu-gitu mah. Udah ngambil aja tuh botol-botol yang jatuh kan, balik. Sakit tangannya juga di sini agak kayak namanya kena air panas ya sih, agak melepuh gitu. Iya, panasnya juga emang bener-bener panas di situ Mas airnya. Nggak ngerti deh dari mana, pokoknya ngambil itu pakai ada keran gitu, tinggal dibuka gitu. Terus udah kan tuh tangannya ngurutin lagi tuh, lama lagi tuh ngobatinnya. Katanya kalau di sini dibilangin lagi, kalau di sini banyak numpang Bu katanya gitu. Sama nenek-nenek nih. Iya, itu jadi dia di situ tuh tiap hari ngambilin kayak botol-botol aqua gitu-gitu Mas, ya olahan plastik gitu. Kalau di sini katanya sering numpang-numpang, banyakin numpang-numpang katanya gitu. Mau ngapain juga numpang-numpang katanya gitu. Namanya rumah sakit kan kita nggak tahu katanya. Banyak banget ininya, ada yang korban inilah, yang korban itulah, ada yang tenang, ada yang enggak katanya gitu. Terus saya nggak ngapa-ngapain Mak, dipanggilnya Mak. Saya nggak ngapa-ngapain Mak, saya cuma mau ngambil air. Ya kali dia kesenggol nih sama lu katanya gitu. Apa kenapa kali katanya gitu. Ya, saya bingung, tangan saya langsung ditarik katanya gitu, kata ibu. Oh dia keganggu kali sama lu katanya gitu. Iya kali ya Mak katanya. Udah nih diurutin ya Mama katanya. Tapi emang dia kayak orang ini juga Mas, ngurutnya nggak kayak yang asal-asal gitu, kayak orang ngerti juga Mas. Sambil dibaca-baca gitu-gitu. Jadi katanya emang sengaja ini lu diajar tangan mulu katanya, biar nggak sembarangan gitu katanya. Terus kata ibu saya, lah saya sembarangan ngapain kata ibu saya gitu ya, ngerasa dia nggak ini ya kali apa pernah ke apa sama tangan lu apa gimana gitu. Ngomong orang Betawi Batu ngomongnya begitu gitu. Ya nggak tahu ya Mak, yaudah deh katanya gitu. Ih katanya ibu saya sampai jadi ngeri katanya gitu. Udah dari situ sih emang kalau air panas minta tolong ambilin sama OB tuh. Ada langganan itu cleaning service kadang minta tolong ambilin. Kalau air dinginnya ntar beli aja udah tuh Bapak kalau datang nyetokin dia tuh. Dari kejadian itu udah nggak berani lagi sampai akhirnya kan udah ketahuan nih adik saya udah ada penyakitnya itu kan. Terus udah mulai pengobatan segala macem. Kan dokter nyaranin buat operasi. Cuma ibu nggak mau kan. Ibu nggak mau karena resiko kalau kepala kan. Lebih besar resikonya daripada ininya, nggak mau katanya. Emang dokter juga ngejelasin lebih besar resikonya ketimbang sembuhnya katanya gitu kalau operasi. Ibu saya nggak mau itu. Sampai tadinya sempat mau pindah rumah sakit. Terus sambil nyari pengobatan alternatif tuh segala macam ya. Pokoknya pikiran kita udah intinya kita nggak mau operasi cuma posisi adek kan masih koma ya. Masih itu kalaupun nggak bisa pulang paksa karena kondisinya begitu. Jadi kalau mau pindah rumah sakit harus pokoknya gimana ya agak ribet juga gitu Mas prosesnya gitu kan. Terus sempat nyari-nyari juga pengobatan alternatif gitu, tapi tetap pengobatan alternatif itu harus
posisi anak ini sadar, nggak bisa dalam kondisi kayak begitu ya. Ya iyalah orang koma gitu kan, masih nggak sadar ya. Nah terus itu lagi apa sih? Lagi pikiran kacau begitu istilahnya ya. Ibu lagi kacau banget. Terus ibu juga kan apa-apa ya. Sekarang saya 3 bersaudara. Adik saya yang paling kecil waktu itu masih SMP. Jadi ibu ya kalau ada apa-apa ya ceritanya ke saya, kalau nggak ke bapak ya. Terus saya juga anak paling tua, jadi kayak ikut kepikiran juga gitu kan, nemenin di situ. Jadi kita kayak lagi kepikiran kayak gitu, kayak banyakan bengongnya gitu, kayak lagi bingung deh tuh dia kok kayak gimana gitu tindakannya kan. Sedangkan kondisi adik saya juga masih koma saat itu, jadi serba bingung gitu kan. Nah terus lagi kayak gitu, ada perempuan Mas datang, percaya nggak? Perempuan, dibilang tua nggak terlalu tua, itu pakaiannya rapi, kayak gimana ya? Kayak orang kantoran kalau kata saya. Kayak jas gitu? Blazer. Oh blazer, oh iya. Sempet tadinya saya mikir apa nih orang dokter ya gitu kan. Tapi nggak pakai alma mater dokter, dia pakai blazer aja kayak orang kantoran deh gitu, rambutnya digerai panjang. Tapi nggak begitu muda banget deh. Kayaknya usia 30-an, 40 kali ya. Itu datang Mas, ngampirin aku sama ibu tuh. Lagi duduk kan, ngampirin, marahin. Lagi kenapa Bu gitu kan. Dia berdiri tapi nggak duduk. Kita kan duduk di bawah tuh di lantai berdua. Dia diri deket tiang itu. Lagi kenapa Bu? Ibu saya bengong, enggak. Apa sih kata ibu ya? Ibu tuh jadi terus ibu bengong, ibu bingung gitu, maksudnya kok tiba-tiba dia datang terus nanya gitu. Saya nyautin. Kenapa Mbak? Saya bilang begitu kan. Enggak, kayaknya ibunya lagi bingung. Terus akhirnya ibu kepancing omongan, cerita lah. Gini tentang adik saya itu, untuk tindakan itu kan. Terus dia ngomong gini, udah Bu, katanya gini, nggak usah takut katanya. Sekarang kalau emang ibu nggak yakin buat ngambil tindakan operasi, jangan katanya. Ntar juga anak ibu sehat lagi. Dia ngomong begitu Mas. Ntar juga anak ibu sehat lagi katanya gitu. Ibu tunggu aja mukjizat Allah katanya gitu kan. Nah terus saya nyeletuk gini, ya emang cuma itu doang yang ini sekarang, mukjizat dari Allah, saya bilang begitu kan. Sekarang kita mau nunggu apa lagi, saya bilang gitu kan. Pokoknya ibu tenang, terus pokoknya dalam doa ibu terus aja minta katanya anak ibu pasti sehat anak ibu, kata dia gitu. Nggak usah ngambil tindakan operasi. Dia ngomong begitu. Nggak usah ngambil tindakan operasi. Terus ibu cerita, tapi saya bingung kondisi anak saya saat ini masih begini gitu kan, ceritain sama ibu. Panjang tuh, lama tuh Mas cerita. Tapi dia diri posisinya. Berdiri, nggak duduk? Nggak duduk, berdiri di tiang itu. Orang Mas, orang nggak kelihatan, nggak aneh gitu, maksudnya nggak ada yang dianehin. Nggak pucat, nggak apa? Nggak, orang gitu. Cuma saya mikir kok aneh gitu, tiba-tiba dia datang. Kita juga kalau sesama penunggu pasien kita kenal, ya udah tahu ya namanya hari-hari di situ. Ibu terutama udah tahu ya. Ini tiba-tiba datang gitu kan, siapa gitu kan. Terus pikir aku, jangan-jangan dokter kali, kan di situ kan emang banyak kayak dokter praktek-praktek gitu Mas, dokter-dokter muda. Tapi kata saya, kalau dokter nggak mungkin banget hari gini ya Bu, kata saya begitu. Biasanya dokter praktek tuh pagi-pagi jam 6 tuh banyak tuh. Terus iya makanya, masa iya dokter tuh nggak tahu kata gitu. Tapi potongannya kayak bukan orang biasa ya, kan aku bilang gitu ya. Tapi dia siapa ya kan gitu ya. Kita bingung nih berdua, kita bingung sama dia. Tiba-tiba datang kayak begitu, terus tahu katanya gitu. Terus ibu gimana jadinya? Udah pokoknya ibu mah nggak mau operasi kata dia gitu. Gagah tuh nggak mau operasi ya. Pokoknya biarin deh, bener nunggu mukjizat Allah. Itu udah sebulan Mas di rumah sakit. Udah kan, udah nih, itu kita nggak tahu sampai saat itu kita nggak tahu, pokoknya itu perempuan siapa kita nggak tahu, dan kita nggak pernah ngeliat lagi.
Sekali doang itu. Sampai akhirnya adik saya sadar di 5 hari kemudian setelah ketemu perempuan itu kan, bener-bener sadar loh adik saya. Iya, pertama dia kan gerakin tangan, terus langsung dipanggil kan sama perawat. Iya. Masuk tuh, cuma saya nggak, ibu saya doang yang ada di situ waktu itu. Udah gerakin tangan, cuma belum bisa buka mata. Udah ada respon, dipanggil, udah ada ngerespon, udah bergerak deh, udah kelihatan tanda-tanda kehidupan. Nah terus dijelasin itu, terus langsung dokter kan ngambil tindakan segala macam, terus diterangin sama dokter, Bu, alhamdulillah anaknya udah perkembangan segala macam gitu kan. Terus kata ibu saya, ini untuk tindakannya gimana ya dok, katanya gitu kan. Saya tetap pihak keluarga tetap keberatan kalau harus operasi gitu kan. Ya udah Bu, katanya itu kan tetap keputusan ada di tangan ibu katanya sama keluarga. Kita juga nggak bisa ngambil keputusan sepihak, kata dokternya. Iya, pokoknya saya tetap nggak mau dok, katanya gitu. Iya, terus udah kan. Itu di hari ke-34 Mas, pas gerakin tangan doang. Pas hari ke-35-nya dia benar-benar bisa melek, tapi nggak bisa ngomong. Iya. Nggak bisa ngomong. Udah sadar lah ya. Udah melek, udah begini-gini gitu-gitu kan. Udah bisa gerakin bola mata, kanan kiri. Dipanggil namanya, dia udah kayak ngerespon gitu, goyang-goyang matanya. Saat itu belum boleh pindah ke ruang biasa karena masih tahap pemulihan kan. Iya. Berarti Mas bukan ke-34 itu Mas yang dia gerakin tangan. Berarti 33. Pokoknya dia hari ke-36 itu dia udah pindah ke ruang perawatan. Iya. Berarti 3 hari dia sadar dari ICU, terus dia baru bisa pindah ke ruang perawatan biasa. Sekitar ada 3 hari ke-33 ya. Kita ketemu perempuan itu pas di 1 bulan. Pokoknya inget banget deh, waktu itu emang bener pas hampir seberapa hari, sebulan kalau nggak salah, menjelang sebulan itu setelah ketahuan difonusnya kanker otak, tumor otak itu 2 minggu ke 3 minggu. 2 minggu ke 3 minggu. Terus sampai dokter nyaranin untuk tindakan operasi itu di 3 minggu ke 4 minggu. Jadi terus pokoknya pas hari ke-30 kalau nggak salah ketemu perempuan itu tuh. Karena kan dokter ngedesek terus kan, suruh gimana nih anak maunya gimana, kalau emang mau tindakan secepatnya kan, gitu kan, suruh kalau dokter ya maunya itu operasi gitu kan. Ibunya bimbang di situ. Pas di hari ke-30 perempuan itu datang. Bener, berarti pas hari ke-33-nya adik saya mulai gerakin tangan. Hari ke-34-nya tuh pagi udah bisa melek. Nah, hari ke-36-nya udah pindah ke perawatan biasa. Berarti hari ke-35 masih pemulihan ya? Itu udah mulai NGT Mas, udah mulai makan, jadi udah masuk makanan tapi yang melalui selang itu, melalui hitung itu yang itu. Jadi udah ada asupannya. Iya. Itu udah mulai dikasih itu pas dia udah mulai sadar. Cuma maksudnya bukan sadar bener-bener sadar, enggak, cuma ya itu sekedar gerakin bola mata doang. Untuk ngomong sampai dia pulang pun belum bisa ngomong Mas, tetap nggak bisa ngomong. Nah terus udah pas adik saya sampai dokter bilang udah nih perkembangannya udah cukup baik, kata gitu, udah bisa pindah ke ruang rawat biasa. Pas mau dipindahin ke ruang rawat biasa, itu kan lagi ngurus surat-surat sama lagi nyari kamar yang kosong. Kalau Askes ada kelas-kelasnya juga kan. Bapak dari kantor Bapak tuh dapatnya kelas VIP, cuma VIP-nya full. Jadi kita turun ke kelas 1. Kelas 1 itu 2 pasien apa 3 pasien waktu itu gitu ya. Terus Bapak bilang, saya pengen yang sendiri aja sekamar, kata Bapak gitu. Ya itu VIP kan, cuma full ya udah Pak, untuk sementara di kelas 1 aja. Kalau VIP kan kita dari ruang ICU itu tinggal lurus aja tuh mentok udah VIP ya, nggak perlu naik-naik lagi. Nah kalau yang kelas 1, 2 gitu harus naik ke lantai atas. Waktu itu belum ada lift. Apalagi pembangunan ya, pokoknya kita naik turun tangga Mas. Iya, capek banget. Itu ada di lantai 3 kalau nggak salah. Terus akhirnya mau gimana ya, orang belum ada kan kamar VIP yang kosong. Akhirnya sementara di ruang kelas 1 itu berdua bertiga sih kalau nggak salah, pokoknya ada temennya deh gitu kan. Ada yang lain lah yang situ.
biasa dia tuh banyak rendong-petongnya bawaannya tuh. Kan kita bebenah juga kan. Ibu ngikutin adik saya pindah kan, ngawal gitu kan. Katanya adik saya ada naik ke atasnya tuh ada lift khusus pasien. Lift khusus. Ibu nggak ikut di situ. Jadi ibu suruh ngambil apa dulu gitu ya, sisa obat-obatan apa-apa ya di itu ya, ketinggalan kata perawatnya apa gimana, pokoknya dia ibu balik lagi deh. Nah pas balik ibu nyusul lewat tangga, ketemu lagi sama perempuan itu yang di tangga, yang ini hari ke-30. Iya, perempuan itu ketemu lagi, tapi masih pakai baju yang sama, itu ibu doang sendiri yang ketemu. Itu di tangga, kalau kata saya mah tangganya lumayan ekstrim, serem gitu. Nggak ada lampu tapi nggak terang, gimana sih, redup remang gitu ya. Nah itu katanya ketemu, jadi tangganya kan gini, terus naik gitu ya. Nah ketemunya pas di tengah-tengah itu. Kata dia gini, bener kan Bu, saya bilang itu nggak pakai ini lagi, langsung ngomong begitu katanya. Ibu saya juga nggak ngeh kalau itu dia. Lagi sambil bawa-bawaan, bener kan Bu, saya bilang anak ibu pasti sembuh katanya, ibu tenang aja pokoknya katanya gitu, ntar juga nggak lama pulang kata dia gitu, ngomong gitu lagi. Terus ibu bengong ngeliat dia, terus kata ibu gini, ibu nanya sama dia, mbaknya siapa ya kan gitu ya. Ibu nggak perlu tahu saya siapa katanya, perempuan itu gitu. Cuma saya mah cuma mau nenangin ibu aja, ibu biar ibu nggak banyak pikiran, kasihan saya sama ibu kata dia gitu. Udah capek tenaga, capek pikiran Bu, katanya ntar yang ada ibu malah sakit. Pokoknya diomongin begitu. Emang gimana sih orang sebenarnya bukan orang. Jadi tapi orang peduli gitu ya. Iya, terus kita juga taunya nih kan, cuma ibu tetap pertamanya nggak tuh, dia masih pakai baju yang sama, udah ngomong begitu, pokoknya ibu tenang aja katanya, ntar juga nggak lama pulang Bu anak ibu katanya gitu, yang penting ibu sabar aja gitu pokoknya dibilangin, diomongin. Terus ngomongnya bahasanya yang baik-baik deh gitu, diiniin. Ya udah deh katanya, siapapun Mbak, saya bilang saya mau ngucapin makasih gitu deh pokoknya. Sebasi terus, ya udah ya Mbak, saya mau ke kamar anak saya katanya gitu. Iya, terus dipesenin sama dia, pokoknya jangan sampai ngambil tindakan operasi ya Bu, kan gitu tuh terakhir dia ngomong gitu lagi. Terus udah kan, jadi dia turun, ibu naik. Kata ibu pas udah nyampe di kan itu dari lantai, ketemunya pas di pertengahan lantai 1 mau ke lantai 2. Pas ibu udah di lantai 2, katanya ibu ngelongok. Nggak ada, hilang. Nggak lagi, dia turun nggak ada suara sendalnya Mas. Nggak ada suara, kalau orang naik tangga ada suara tak gitu. Iya, nggak ada. Kata ibu, kemana tuh orang katanya. Tapi dibilang bukan orang tapi orang, kata ibu gitu kan. Terus ibu masih bingung di situ katanya. Sampai dia naik ke lantai 3 tuh, di lantai 3 kelas 1. Dia naik ke lantai 3, dia masuk kamar. Adik saya udah di kamar kan, terus udah beberes tuh, dia lupa sama cerita itu. Nah pas kita kumpul tuh, saya naik sama bapak tuh pada itu, dia cerita baru ingat. Kan yang waktu kejadian di hari 30 ketemu sama perempuan itu cuma sama saya aja kan berdua. Dia cerita, no tadi ibu ketemu lagi sama mbak-mbak itu. Kata saya, mbak-mbak siapa? Itu kata yang kita lagi ngobrol, dia tau-tau dateng, nggak katanya ngomong nggak usah ambil tindakan operasi gitu-gitu, yang nyuruh kita udah serahin aja sama Allah gitu, nunggu mukjizat apa. Oh dia, kataku gitu kan. Iya, emang dia siapa sih Bu? Saya bilang begitu kan. Ibu juga nggak tahu, kata dia. Tiba-tiba dia ada di tengah-tengah situ katanya, di tengah-tengah tangga, kata dia gitu, kata ibu. Lah, dokter kali bener ya, kata saya gitu kan. Ah bukan katanya, tapi aneh kata ibu gitu. Masa pas udahnya ibu kan naik, dia turun, masa nggak ada suara sendal, nggak ada suara tek gitu, katanya orang turun tangga. Sampai ibu ngomong nggak ada siapa-siapa, kata ibu gitu. Ibu bingung katanya, itu siapa? Tapi dia juga masih pakai baju yang kemarin katanya gitu. Baru ingat itu. Tapi dia masih pakai baju yang kemarin katanya gitu. Nah posisi di ibu lagi cerita sama saya, itu lagi ada cleaning service yang bersih-bersih. Udah selesai tuh cerita sama saya, udah kan. Terus udah saya pulang. Pokoknya besokannya apa hari itu juga tuh, pokoknya ibu dapat info dari cleaning service itu yang lagi bersih-bersih. Ibu katanya cleaning service itu nanya ke ibu,
kenapa Bu katanya, Ibu ketemu sama ini ya gitu-gituin, orangnya begini, ininya begini ya, wujudnya begini-gini disebutin itu sama cleaning service itu. Iya Mbak katanya Ibu gitu. Itu siapa dokter yang Mbak di sini katanya gitu. Enggak Bu, bukan katanya gitu. Terus siapa? Diceritain Mas, katanya dulu mantan dokter di situ. Oh. Mantan dokter di situ. Jadi dia nggak ada karena dia bunuh suntik mati gitu. Sendiri? Kayak bunuh diri? Di rumah sakit itu. Innalillahi. Iya di rumah sakit itu. Itu tapi kejadiannya udah di tahun berapa ya? Saya lupa deh. Udah lama Bos katanya. Ya. Udah lama banget katanya. Itu kejadian udah lama Bu katanya. Aduh. Tapi emang dia tuh sering banget Bu katanya nemuin pasien-pasien yang emang kayak Ibu cerita tadi, Ibu lagi bingung kan, dia sering nemuin. Sering ngebantu berarti. Jadi kayak ngasih wejangan kalau kata kita ya, nenangin juga kan kayak gitu. Terus katanya ibu saya, masa sih Mbak? Iya Ibu gimana ketemu dia katanya. Iya saya diiniin katanya. Saya sih cukup tenang katanya setelah denger dia ngasih tahu saya ngomongin gitu-gitu katanya gitu. Anak saya juga sempat curiga apa itu dokter di sini katanya gitu. Iya dia dulunya dokter katanya. Tapi dia katanya suntik mati sendiri. Suntik mati sendiri di situ di rumah sakit itu. Kata Ibu, ya Allah katanya. Bener-bener nggak kayak setan. Makhluk. Iya nggak kayak setan. Bener-bener orang itu. Orang saya kan ngelihat, tapi memang dia nggak mau duduk berdiri. Berdiri aja. Tapi saya ngelihat dia napak Mas. Iya. Kan katanya kalau setan nggak napak. Iya. Dia napak pakai sepatu, pakai pantopel. Rapi bener. Rapi kayak orang kantor, cuman dia pakainya blazer. Kalau ke dokter mah pakai alma mater gitu kali ya. Iya. Pakai blazer dia, rambutnya diurai gitu. Terus ibu saya baru cerita, pas saya datang lagi baru cerita lagi soal itu. Saya percaya nggak percaya dibilang begitu ya. Yang bener, iya katanya Mbak itu katanya yang cerita gini-gini. Masa sih Bu? Iya orang nggak kayak setan gitu. Itu orang gitu. Bener dia jadi dulunya katanya dokter di sini. Terus ada masalah apa gitu sama pacar, terus dia bunuh diri, suntik mati, pakai obat apa gitu, injeksi apa pokoknya dia suntik mati. Jadi ditemuin itu mayatnya ditemuin udah biru katanya di ruangan prakteknya, kok katanya nggak keluar dokternya kan pintunya dikunci katanya, mau dianterin makan siang juga nggak mau itu katanya, ntar aja makannya itu masih nyaut katanya mau dianterin makan. Terus katanya sampai malam kok nggak kelihatan keluar. Katanya meninggal. Meninggal udah biru katanya, ditemuinya juga udah biru ininya, udah kaku gitu. Terakhir sih ya pas udah ke ruang pindah ke ruang perawatan itu udah jarang yang kayak gitu-gitu. Udah jarang ada gangguan gitu deh, yang secara langsung se ekstrim yang di lorong itu gitu ya. Udah nggak ini. Oke Bu nih, berarti total sekitar hampir 2 bulanan ya di situ ya. Hampir ya. Di mana sekitar 36 hari tadi ya di ruang ICU. Di ICU 35. Hari ke-36-nya pindah ke ruang perawatan. Kalau perawatan sekitar 2 minggu itu ya. Berarti ya kurang lebih lah ya sekitar 40 hari 50 hari 2 bulan lah kita bulatin. Hampir 2 bulan iya. Berarti itu tadi yang penasaran nih sama yang cewek ini nih, itu benar-benar rapi gitu. Rapi Mas, bener. Dan benar-benar wujud gitu. Iya. Benar-benar wujud. Kayak manusia. Kayak manusia, nggak ada pucat-pucatnya segala. Nggak ada. Masih rapi, cantik, make up gitu. Cewek tapi ya. Cewek. Dan dari kesaksian si siapa namanya itu cleaning service tadi. Itu pas ada kejadian dia masih kerja apa enggak? Dia belum kerja di situ. Belum kerja. Jadi memang udah cerita-cerita gitu dari cerita. Jadi kayak namanya mungkin mereka kerja di situ pasti kan kalau sama hal-hal kayak gitu suka ketemu lah pasti, nggak mungkin nggak kan Mas. Dia udah tahu lah makhluk yang ada di sini pasti udah tahu, dia udah ketemu tuh udah pasti ditemuin. Berarti dari kesaksian si cleaning service ini katanya itu emang bekas bunuh diri. Dokter yang bunuh diri. Tapi sebenarnya bahaya. Iya bener, orang dibilangin cara penyampaiannya itu memang kayak orang gimana sih cara bicaranya yang bener-bener orang punya nilai lah, orang berpendidikan. Bener-bener nyata itu ya. Nyata. Saya nggak ada kepikiran dia tuh makhluk halus, nggak kepikiran dia setan atau apa, karena memang bener-bener
kayak manusia. Aduh, iya. Berarti dari kesaksian cleaning service tadi, emang dia sering datengin orang yang ibaratnya punya masalah banyak lah, Iya. pikiran segala macam, sering-sering kayak ngasih wejangan ke tadi, Iya. nasehatin lah ibaratnya. Berarti secara nggak langsung wejangannya bener nih ya. Bener kan? Jangan suruh operasi nggak dan usah. alhamdulillahnya sembuh waktu itu ya. Bener kan? Tapi memang setelah dipikir-pikir kan Mas, di hari ke-30 dia datang, dia ngomong seperti itu kan. Hari ke-33 adik saya udah ada respon ya. sadar kan, tangan meskipun baru tangan kan. Iya, Terus di waktu yang secepat itu di hari ke-34 dia udah mulai bisa gerakin bola mata, terus dia udah bisa NGT, udah bisa makan lah istilahnya. Kalau orang itu makan NGT itu cuma masih cair, masih lewat hidung gitu. Sampai akhirnya di hari ke-36 dia udah bisa pindah ke ruang rawat biasa. Hebat ya gitu ya. Iya. Coba misalnya kalau ibunya Bu Anggun nih memilih untuk operasi, bisa aja lewat kan? Nggak tahu makanya. Nggak tahu juga ya, Allah alam. Iya, wallahu alam. Cuman ini jatuhnya jin baik ya. Iya. Udah mau gini, ngasih tahu gitu. Kata ibu gini, oh berarti dia dokter baik nih dulu nih di sini, kata ibu gitu. Cuman karena ada masalah tadi percintaan. Katanya ya. sih sama. Dari mungkin si cleaning service ini dapat dari seniornya. Iya. Jadi yang kerja udah lama. memang udah banyak yang punya cerita kayak gitu sama. Jadi yang ditemuin ya orang-orang yang lagi pada bingung gitu. Padahal lagi stres lah. Sama pakai-pakainya sama ya kayak gitu yang disebutin ibu. Masih pakai blazer coklat, pakai celana panjang, pakai sepantofel, rambutnya diurai gitu. Sama persis. Emang begitu ciri-cirinya. Jadi itu baju terakhir yang dia pakai mungkin ya waktu dia nggak ada itu. Oke. Dan tadi kan ibu kan kalau tidur di lorong nih Bu. Iya. Itu saya penasaran Bu, lorongnya itu outdoor apa di dalam bangunan lorongnya ini? Di dalam bangunan. Dalam bangunan. Berarti tadi kan ada pot-pot, itu potnya dalam bangunan. Iya, jadi lorong itu maksudnya enggak, kalau rumah sakit itu biasanya ada lorong terus ada tiang-tiang, ada atapnya nih. Kiri kanan taman langsung kebuka gitu. Iya kebuka. Oh begitu? Iya begitu. Oh berarti serem dong. Iya begitu kebuka. Oh kirain kalau ada, biasanya kalau di lantai 3 ini kan depan kamar kan ada lorong juga, cuman ada jendelanya keluar gitu. Oh enggak begitu. Jadi memang langsung kebuka. Kalau itu kita tidur di luar sebenarnya jatuhnya ya. Ini jatuh di luar. Di luar cuma karena atasnya ada atapnya aja. Iya, jadi kayak lorong ya standar rumah sakit lah, ada lorong ada atap-atapnya buat gitu, dorong-dorong. Iya. Gitu. Orang kalau hujan aja tapias kok ke ini. Ke karpet. Iya. Pantes serem, berarti jatuhnya di luar itu ya. Luar ya itu ya. Iya, jatuh di luar. Cuma karena ketutup atapnya aja ya. Iya. Iya. Di situ. Di situ lumayan ekstrim sih itu. Berarti langsung ke taman gitu. Taman. Kayak taman-taman gitu. Jadi di atas kepala itu kayak taman gitu. Oke. Dan kalau yang ini Bu, yang di mana? Kamar jenazah nih kan tadi ada cowok tinggi itu ya. Yang pertama ngeliat itu pernah cerita juga nggak cleaning service apa gimana? Satpamnya gitu pernah? Saya itu waktu baru awal-awal ya. Saya cerita sama ibu udah di skip, udah nggak ada pembahasan lagi. Pas kesininya kan kayak makin aneh gitu. Jadi terus pas kesini juga kan mungkin kita udah mulai kenal sama situasi sama yang kerja di situ juga. Jadi ada cerita gitu. Kalau yang awal-awal sih belum ngambil cerita. Iya. Berarti yang kemungkinan udah paham itu yang petugas labnya ini ya. Iya. Karena dia ngelihat ini kok tiba-tiba itu, padahal dia nggak ngelihat dia itu ada orang itu. Tapi dia memang udah paham ada itu. Iya. Emang dia adanya di situ gitu, mungkin dia paham. Cuma ya mungkin dia juga kayak nenangin saya, nggak ada apa-apa kok udah. Tapi saya terakhir ya dibilangin nanti belok ke kiri ya gitu. Dikasih tahu. Nanti belok kiri ya gitu. Iya. Mungkin tuh penunggu ruang jenazah tapi yang nggak tahu ya. Bisa karena jadi. di situ tadi ada ruang jenazah. Iya itu dia awalnya saya lihat ya itu ada di ruang jenazah. Antara pintu ruang jenazah itu. Jadi ruang jenazah. Nah itu pintunya ada 2 itu. Nah dia ada di tengah-tengah. Oke. Di situ. Serem juga kayak gitu ya. Nah tadi kan Ibu Anggun tidur nih. Kalau itu lorongnya lumayan gede apa gimana? Lorongnya lebar 2 meter kayaknya. 2 meter. Itu kalau Ibu Anggun sama keluarga tidur di situ, bisa nggak dorong lewat? Bukan di jalan aja, saya bilang kan lorong begini. Nah di sini tuh ada space itu Mas. Jadi di pinggiran lorong kali jatuhnya. Iya di pinggiran lorong jatuhnya. Nempel sama kamar penunggu pasien ICU itu. Iya. Kayak gitu. Jadi saya di pinggiran. Berarti kalau ada orang lewat entah itu ke kamar jenazah itu lewat lorong sebelahnya itu nggak ngeganggu lorong itu. Tidur itu. Jadi saya ada di pinggir. Dan itu yang pas dengar ada suara
apa namanya, kasur didorong itu dari situ. Itu lorong, jalan, proses jalan di lorong itu kan dia tidur di sini. Nah dia jalan di sini itu, lalu lalang orang kan di situ. Tapi nggak kelihatan orangnya, nggak ada gitu. Enggak, kalau itu saya emang cuma ngedenger doang. Karena lagi tidur ya, ada tembok tadi. Ada tembok, iya. Oke. Dan tadi paginya nggak tahu gitu ada yang meninggal atau gimana? Nggak tahu juga ya. Dan saya juga ngomong sama ibu nggak denger apa-apa. Nggak ada apa-apa kata dia gitu. Kemungkinan kan udah pulas tidurnya, nggak ada apa ibunya, makanya nggak denger. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi dia juga ngalamin sih. Iya sih. Dengar begituan. Nah yang penasaran nih, yang anak kecil tadi nih, yang DBD tadi ya. Itu ibunya Bu Anggun nih denger orang merintihnya itu jam berapa? Buat tahu nggak? Itu malam katanya. Udah tengah malam. Kamu sekitar jam 12-an apa? Enggak, di atas jam 12, jam 1, jam 2 kali. Dini hari berarti? Nangis gitu katanya, merintih. Tahu nggak Bu Anggun, si anak kecil itu meninggalnya kapan? Divonisnya meninggal itu? Iya, waktunya? Iya. Nggak paham, cuma nggak dikasih tahu ya? Cuma ibu bilang pas udah mau subuh itu keluar. Keluar dari kamar itu udah nggak ada, udah mau dibawa ke kamar jenazahnya itu udah mau subuh. Oke. Ya saya penasaran nih ya, apa pas dia dengar suara merintihnya tuh si anak udah meninggal atau belum? Ya itu kan nggak tahu. Ya nggak tahu berarti. Cuma yang jelas ibu bolak-balik ke situ nggak ada ini. Emang kan kalau ruang ICU itu kalau belum waktunya jenguk kan nggak dibuka. Iya nggak dibuka. Dikunci dalam. Tadinya ibu sampai mau minta tolong sama security buat minta masuk karena ibu kepikiran anaknya kan. Iya. Cuma emang nggak ada siapa-siapa, security pun nggak ada yang jaga, cuma pintu doang digembok sama dia. Sepi banget berarti itu, benar-benar sepi kalau malam. Sepi. Oke, itu tadi cerita dari Ibu Anggun ya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Jadi tadi sempat kena penyakit tumor otak ya adiknya ya. Dan innalillahi tahun 2016 meninggal ya adiknya. Iya, 2016 ada. Ya udah buat sobat tengah malam nih, boleh nih kirim Al-Fatihah ya buat adiknya Ibu Anggun. Namanya almarhum Bintang Dwi Wicaksono. Boleh kirim Al-Fatihah nih buat almarhum biar terima ya di sisinya ya. Semoga aja amal ibadahnya diterima. Dan thank you banget nih Bang Anggun, Bang Anggun udah mau datang untuk 2 kalinya nih. Ceritanya serem banget nih. Ada yang bisa kita ambil pelajaran ya Bang Anggun ya. Ada setan bisa apa namanya? Iya itu bisa, real loh. Itu real banget itu ya. Saya juga kasih wejangan kalau kata kita. Gimana ya, kaget gitu gimana? Kok bisa ada setan sebaik itu? Gitu. Orang saya antara percaya nggak percaya dibilang nggak kayak setan. Dan real banget itu, benar-benar real orang. Real di depan saya dia berdiri, cuma memang dia berdiri nggak mau duduk. Tapi waktu itu nggak nyentuh kan? Nggak nyentuh? Enggak nyentuh. Dia di deket tiang itu berdiri. Masih misteri itu ya. Sebenarnya orang nggak mau bukan. Orang dibilang saya percaya nggak percaya, dibilang kayak kalau sama cleaning service itu dia setan. Karena dari cleaning service aja yang tahunya di setan. Iya. Kalau nggak ngomong mah nggak tahu itu. Nggak tahu. Beneran. Kacau. Dan sebelum closing nih, bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitulah akhir kata gua Putro pamit undur diri. Ibu Anggun juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.